Ada di antara anak kita, Pak, yang bisa memandikan kita. Oh Bu, andainya besok ibu duluan menghadap Allah, sudahkah ada persiapan ibu, anak yang memandikan? Mulai kecil seorang anak dimandikan, sampai besar dimandikan. Seandainya seorang ibu, bapak dan ibu tak ada yang memandikan, seorang ayah, seorang suami tak ada yang memandikan, umpamanya sakit, tak mau istrinya memandikannya, yakin dan percayalah seorang bunda yang sudah tua rentak pun dia akan datang. Wahai menantuku, tak mau kau memandikan anakku ini, usahalah kau ragu. Saya akan memandikannya, sebab mulai kecil saya terbiasa memandikan. Tapi jarang seorang ayah sudah sakit, seorang mama sudah sakit. Ada kitab seorang anak, ada 4 orang, ada 3 orang, tapi tak ada yang sanggup memandikan seorang ibu. Ada yang lebih memilih untuk membelanjainya daripada memandikannya. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, oh Bu, adakah anak kita yang mampu memandikan? Di saat seorang ayah terbujur menghadap Allah, inilah jeritan dan tangisan di hadapan Allah. Di saat kita nanti terbujur menghadap Allah, semua harta datang. Terakhir anak-anak kita, wahai sayang, besok ayah mau dimandikan, jangan buat orang yang memandikan ayah. Kalau orang yang memandikan ayah nampak auratku, malu di hadapan Allah. Bapak dan ibu, siapa kita yang bisa memandikan? Seandainya anak kandung yang memandikan, tangan anaknya kasarnya bagaikan duri, air yang disiramkan bagaikan air panas. Bapak dan ibu buat seorang bunda bagaikan salju, tangan seorang anak yang kasar bagaikan kain sutra lembutnya. Mana anak kandung? Oh Pak, anak kita daftarkan ke pesantren, di situ akan dipelajari fardu kifayah. Ini kadang-kadang tidak ditanya ahli baik jam berapa dikebumikan, nanti jam 5 menunggu anaknya lagi dari Jakarta. Setelah ditunggu-tunggu datang dari Jakarta, sampai anaknya bukan malah memandikan, bukan mengkafani, bukan menyolatkan, maka dibuat HP langsung piring ke Facebook, di-share ke Facebook, ayah saya sudah meninggal dunia, mohon doa. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, memandikan tidak, wahai sayang. Kalau tak bisa memandikan, besok setelah ayah dimandikan, belikan saya kain yang paling murah, 3 lapis buat lelaki, 5 lapis buat perempuan. Jangan biarkan orang yang mengkafani ayah nampak auratku, malu di hadapan Allah. Bapak dan ibu, siapa yang sudah bisa anak kita mengkafani kita, membajui kita? Siapa yang sudah bisa menyolatkan kita? Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, dikala amal ibadah kita telah ditutup oleh Allah, tak diterima lagi amal ibadah, napas kita sudah dipanggil oleh Allah, maka amal yang pertama yang diperhatikan oleh Allah adalah amal seorang anak yang mau melaksanakan sholat fardu kifayah. Yang ketiga, Bapak dan ibu, betapa mulianya seorang ibu, seorang ayah, dikala hidup kita mulai kita kecil dibobokkan, dibahagiakan kita, dipeluk, dihangati kita dalam tidur kita. Inilah pesan seorang ayah apabila sudah terbujur menghadap Allah. Besok dikala ayah sudah terbujur menghadap Allah, antar saya ke pusara. Wahai sayang, jangan biarkan orang yang memeluk saya di alam kubur, yang bukan muhrim saya. Ini kadang-kadang Pak, kita pun yang di dalam kubur Pak, kalau perempuan yang meninggal, hati-hati Pak. Jangan dulu kita yang turun, suruh anak-anaknya, sudah ahli baiat yang paling dekat untuk turun. Sebab itu cara mengkuburkannya itu harus dipeluk-peluk Pak, dipeluk-peluk. Situlah pelukan seorang anak yang didambakan oleh seorang ayah dan ibu. Di dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah, berita yang gaib-gaib, seorang anak yang turun di alam kubur itu adalah banyak binatang gaib. Himpitan kubur bukan main, panasnya kubur bukan main, tapi di sana anak kandung yang turun ke alam kubur, segala binatang gaib Allah akan singkirkan. Himpitan kubur Allah lapangkan, panasnya kubur Allah dinginkan. Seorang anak memeluk ibunya, memeluk ayahnya, diletakkan di alam kubur. Beliau memohon kepada Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, mengasihi dan menyayangi aku.
Ya Allah, sehingga saya bisa seperti ini. Ya Allah, andainya ia orang yang bersalah, maafkan dia. Ampuni ia, menetes air mata seorang anak. Seandainya ayah bundanya dibakar di api neraka, Bapak dan Ibu, satu tetes air mata seorang anak, itulah nanti yang akan memadamkan api neraka. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita amalkan, kita laksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita sampaikan ini pada malam ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk ketenangan dan kebahagiaan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian laksanakan sunnahnya. Kemudian yang ketiga, perbanyak yang disampaikan Pak Kades tadi, perbanyak doa kepada Rasulullah, tentunya dengan berselawat. Itu doa apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada kesempatan ini adalah merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, ayo Bapak dan Ibu, kita laksanakan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad yang pertama adalah melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang bisa menenangkan dan membahagiakan kita di dunia dan di hari akhirat nanti. Kuncinya Bapak dan Ibu, tolong pelajari ibadah sholat kembali. Pelajari istinja Pak, pelajari berwudu Pak, pelajari bacaan-bacaan sholat itu Pak, agar sholat kita itu diterima oleh Allah. Dan amalan sholat ini adalah amalan yang pertama diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kita yang rajin sholat, kita adalah orang yang aktif beribadah dan memperbaiki ibadah dengan menuntut ilmu kepada para ulama kita. Bapak dan Ibu, panitia, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mari kita himpun pertemuan kita ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya ilahana, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang selalu kami maksud dan ridhoMu-lah yang selalu kami tuju. RidhoMu yang selalu kami cari. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam ini hamba datang kepadamu lewat satu acara memperingati hari kelahiran Nabi-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah sebagai peningkatan ilmu buat kami. Jadikan pertemuan kami ini ya Allah sebagai bukti cinta dan rindu kami kepadamu dan kepada Rasul-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidayahi hati kami ya Allah, agar selalu mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu, agar selalu merindukan-Mu dan merindukan Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ya Allah sebagai hamba yang ingin selalu mengenali diri-Mu dan mengenali Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang lalai. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak dosa. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang angkuh. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang sombong. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tak tahu diri. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lupa diri. Sehingga dengan banyaknya dosa dan kesalahan kami, ya Allah, masalah dalam diri kami tak kunjung selesai. Masalah dalam keluarga kami tak kunjung selesai. Masalah anak kami tak bisa kami selesaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua ini dikarenakan banyaknya dosa dan kesalahan kami kepadamu. Wahai Zat yang Maha Pemaaf dan Pengampun, jangan biarkan kami berlumur dosa. Jangan biarkan kami berlumur kesalahan. Engkaulah Zat yang Maha Pemaaf dan Pengampun. Seberat apapun kesalahan kami, maafkan kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan dan ampuni kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Kasihani mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami. Ya Allah, betapa mulianya Engkau memberikan kasih sayang kepada ayah dan bunda kami. 9 bulan 10 hari kami dalam kandungan. Seorang ibu tak pernah menuntut balas kepada kami.
Seorang ibu menjerit dan menangis dikala melahirkan kami, bertumpah darah dikala melahirkan kami. Ibu kami tak pernah menuntut balas kepada kami. Ya Allah, seorang ayah mulai pagi sampai sore peras keringat berhenti tulang mencari karunia-Mu ya Allah, demi kehidupan kami, demi sekolah kami. Seorang ayah tak pernah menuntut balas kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, andainya orang tua kami masih hidup, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan mereka, untuk membalas jasa mereka, menyenangkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan biarkan kami anak yang lupa kepada ayah dan bunda kami. Jangan biarkan kami anak yang tak tahu diri kepada ayah dan bunda kami. Ya Allah ya Tuhan kami, andainya ayah dan bunda kami dalam keadaan sakit, Engkaulah Zat yang Maha Penyembuh, sembuhkan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz